Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Bapak akan menjelaskan tentang SKL yang dari 6 sampai ke 10. Ikut kita baca. Eh, 6. Nilai peubah dari persamaan kuadrat yang salah satu koefisien sukunya memuat peubah. Bisa kalian baca sendiri. Terus yang kedua, menentukan batas-batas nilai variabel dengan menggunakan diskriminan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ke-9, menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan syarat tertentu sejajar tegak lurus garis. Dan yang ke-10, menentukan operasi aljabar akar-akar persamaan suku banyak dari dua faktor persamaan suku banyak berderajat 3 yang dua buah koefisien variabel. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Pertama, kita menuju ke persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat, nah ini prosesnya ya. Jadi salah satu contoh grafik persamaan kuadrat sini. Kita mengenal gini. Kemudian semua. Oke, ini rumus umum dari persamaan kuadrat seperti ini ya. Fx sama dengan a kuadrat plus bx plus c. Tapi yang kita ya, ini ada banyak, kita nggak usah terlalu ribet ke sana. Yang kita pelajari yang ini. Oke. Dalam persamaan kuadrat seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuk persamaan kuadrat ini nah kita min b plus minus akar d. Akar d itu adalah b kuadrat min 4ac. Jumlah akar-akarnya ini min b per a ya. X1 kurangi X2 itu akar B per A ya. Terus hasil kalinya C per A. Ini kata kunci. Sumpama operasinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini bisa dilakukan X1 tambah X2 dikuadratin dikurangi 2 X1 X2. Jadi ini ada rumusnya, yang ini juga ada rumusnya. Kalau X pangkat 3 bagaimana? Ya udah, kalau X pangkat 3 seperti ini, X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3x1 x2 dikalikan x1 tambah x2. Itu yang Bapak utarakan. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Nih, persamaan kuadrat. X kuadrat ini bisa kalian baca sendiri. Mempunyai akar-akar. Jika x1 ini maka nilainya adalah berapa kan gitu ya. Nah, kita copy pastekan di sini ya. Nah, kalau kita copy pastekan di sini ini kan dia mempunyai X1 X2, ini juga punya X1 X2. Jadi X1 X1 dan X2 X2 ya. Ini keluarin jadi tinggal X1 ya, maaf X2 ditambah X1. Nah, ada ya. Ini sama dengan 32. Nah, dari sini ini kan sudah ada rumusnya C per A ya. C per A, yang sini min B per A. Jadi ini C per A. Yang sebelah sananya adalah min B per A. Min B per A. Ya. Min B per A. Min B per A. Ya. Nah, sama dengan 32. Jadi akan diketahui rumusnya, nanti akan kita tahu berapa nilai C. C per A 4 per 1 ini dan sebagainya. Jadi ketemu jawabannya adalah 2. Oke. Itu tentang yang SKL yang ke-6. Yang SKL ke-7 menentukan nilai variabel menggunakan diskriminan. Nah, untuk diskriminan ini pada persamaan kuadrat ya. Kalau dia D-nya sama dengan 0 ya, kalau dia D-nya sama dengan 0, maka dia akarnya kembar kan seperti itu ya. Kita lihat ya. Kalau D-nya 0. Kalau D-nya lebih besar 0 berarti dia mempunyai dua akar yang berlainan ya. Terus kalau D-nya nah ini kita lihat. Nah, ya, kalau D-nya kurang dari 0 berarti memiliki akar imajinan atau tidak punya akar.
seperti itu. Itu nanti ada pengertian definit positif ya, definit negatif ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, diketahui persamaan ini menyebabkan persamaan tersebut mempunyai akar-akar kembar. Ya udah, berarti kan kita bikin D-nya sama dengan 0 kan gitu ya. D sama dengan 0. D sama dengan 0. Nah, dari D sama dengan 0 nih kan D kuadrat, jadi A-3 kuadrat ini 4 AC. Nah, nanti akan ketahuan ya. Jadi ini A-3 kuadrat ya kan? Ya, min 4 hanya 1, C-nya 9. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari situ nanti akan ketahuan bahwa jawabannya hasilnya yaitu ini kan A-3 kuadrat dikurangi 36 ya, dikurangi 36 sehingga nanti dari sini A-3 tambah 6 karena 36 itu kan 6 kuadrat, A-3 tambah 6, A-3 kurang 6, sehingga nanti ketemu A dikurang ditambah 3. Oke, baru nanti karena A kurang 3 dikurang 6 berarti A dikurang 9 sama dengan 0. Dari situ akan ketahuan bahwa A-nya adalah minus 3 dan A yang satunya lagi adalah 9. Begitu untuk kita lanjutkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel ini kan kita sudah tahu ya, banyak contoh soal tentang persamaan linear dua variabel yang mungkin, tapi yang sering dibingungkan yaitu tentang masalah umur gitu ya. Tapi sebenarnya nggak usah bermasalah dengan umur itu ya. Jadi umur misalkan ada 3 tahun yang lalu, cuma buat aja persamaan seperti biasanya ya. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi misalkan umur ayah, misalkan X adalah umur ayah ya, umur ayah. Nah, terus Y misalkan umur anak, Y umur Budi. Nah, umur Budi. Ya ini. Umur Budi. 3 tahun yang lalu umur ayah 3 kalinya umur Budi, misalnya X sama dengan 3Y, misalkan seperti ini. 3Y. Nah, itu misalkan 3 tahun yang lalu, berarti ini dikurangi 3, yang Y nya juga dikurangi 3. Jadi nah terus misalkan jika umur 10 tahun yang akan datang 2 lebihnya dari umur Budi, 2 lebihnya dari 4 kali umur Budi misalkan. Jadi jika 10 tahun yang akan datang misalkan X sama dengan 2 lebihnya, berarti kan 2 ditambah 4 kali umur Budi. Nah, kapan kejadiannya itu? 10 tahun yang akan datang, berarti tambah 10. Yang ini juga ditambah 10. Dan di situ akan kelihatan, nanti akan menjadikan 2 persamaan linear, 2 tarik 4. Ketemu X, ketemu Y. Jadi ketemu umur
ayah sekarang, umur Budi sekarang. Itulah link dengan menggunakan eliminasi. Selanjutnya untuk nomor 9, menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan syarat tertentu, sejajar atau tegak lurus. Bagaimana? Untuk lingkaran kan kita harus menghafalkan rumusnya otomatis ya. Dia ada dua. Persamaan garis singgung itu di titik singgung ya. Di titik singgung. Di titik singgung. Oh, ini kursornya agak memasang. Di titik singgung dan dengan gradien. Nah, untuk yang di titik singgung kita tinggal mengganti saja. Kalau misalkan ketemu X kuadrat, ya, X kuadrat itu diganti dengan ya, X1X. Ini X1X. Nah, X1X. Sama juga kalau Y1 kuadrat nanti diganti Y1Y. Cuma nanti kalau ketemu X, ya, maka dia diganti dengan setengahnya. Nah, diganti setengah. Nah, setengah X, ya, setengah X ditambah X1. Nah, X ditambah X1. Nah, ya, itu sama juga kalau Y dengan Y. Nah, untuk gradien ini sudah ada persamaannya. Apa persamaannya untuk gradien? Y sama dengan ya, Y sama dengan mx, ya kan, plus minus, ya kan, ya, plus minus ya, plus minus r, plus minus r akar, r akar ada 1 ditambah m kuadrat. Nah, itu kalau dia pusatnya tidak di 0,0 ya tinggal kurangi saja dengan pusatnya. Jadi dengan pusat, misalkan pusatnya A, B, tinggal kurangi saja. Tinggal kurangi saja, jadi Y-nya dikurangi dengan B. Ya. Nah, yang X-nya ini dikurangi dengan A. Nah, kurangi dengan A. Sudah selesai. Nah, seperti itu untuk lingkaran. Nah, kita lanjutkan. Untuk operasi aljabar 3 vektor dengan 1 elemen variabel yang tegak lurus. Nah, dalam sebuah vektor ini dibutuhkan ya perkalian vektor ya. Jadi untuk perkalian vektor, nah perkalian vektor itu hanya vektor A dikalikan vektor B, ya, A dikalikan vektor B. Tuh. Nah, sama dengan ya, ya adalah panjang A, ya ini panjang A ya dikali dengan panjang B ya. Nah, kosinus sudut yang mengapitnya, kosinus sudutnya ya, sudut apit misalkan A ya. Nah itu kalau dia hanya diketahui panjangnya saja. Tapi kalau dia hanya diketahui kurvanya, vektornya, malah tambah gampang.
tinggal dikalikan aja masing-masing yang bersarah itu. Nah, kalau dia tegak lurus bagaimana? Otomatis kan cos alfanya kan cos 90. Cos 90 berapa? Ya, betul, 0. Jadi A kali B ya sama dengan 0. Nanti ketemu variabel yang belum ditentukan dalam salah satu vektor itu, di A atau di B. Itu yang dimaksud. Nanti baru ditanya operasinya. Operasinya sama seperti untuk penjumlahan pengurangan, sama seperti matriks ya. Untuk perkalian dia langsung main hantam aja dikalikan pasangannya yang seletak itu. Terus yang terakhir yaitu menentukan operasi akar-akar persamaan suku banyak dengan dari dua faktor persamaan suku banyak berderajat 3 yang dua buah koefisien variabelnya. Nah, untuk menentukan itu kita ke suku banyak. Suku banyak itu kalau dia diketahui faktornya, ya, diketahui faktor, misalkan X-2 adalah faktor dari fx. Nah, artinya di sini f2 ya kan, f2 itu sama dengan 0. Nah, gitu loh. Maka kita cek aja. Jadi 2 ini masukkan ke jawaban yang berderajat 3, mana yang betul hasilnya 0 gitu. Nah, sama saja di sini kalau misalkan x kuadrat min 2 misalkan x kuadrat min 2x min 3 adalah faktor dari x. Ya udah, berarti faktor-faktor dari x kuadrat min 2x yaitu x min 3 dan x plus 1 itu faktor dari fx juga gitu loh ya. Jadi f3 sama dengan 0 dan f min 1 sama dengan 0. Begitulah. Nah, tentang ini nanti akan ketahuan itulah jawabannya dari suku banyak. Oke, berikut SKL 6 dan SKL 10 dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.